Penasaran gak sih mau ngalamin? Enggak sih, gitu? enggak. Enggak, kalau penasaran? Enggak. Sebel banget sih, enggak mau. Takut nih. Orangnya kan kayak mamanya banget. Kalau nggak kepentok sendiri nggak bakalan mau didengerin orang-orang tuh. Jadi Hai, kembali lagi bersama saya Dinda di Voy Talk, mari bicara bersama Voy. Kali ini saya sudah kehadiran tamu yang kecantikannya nggak pudar sama sekali. Yap, Gisela Anastasia. Halo. halo, Gimana Dinda. kabar, baik? Baik. Aduh, aku seneng banget dibilang kecantikannya nggak pudar. Semua netizen juga pasti bakal ngakuin itu gitu kok. sih, aduh. Jadi gede nih kepalanya, abis ini kalau dari sini nggak muat nih. Tapi rahasianya apa sih Kak Gisel untuk bisa sampai di usia sudah kepala 3? Iya. Terus sampai Aku udah kepala 3 ya? Aku nggak ngeh nih, aku berasa masih 18 terus sih. baru kemarin bikin KTP? Iya, jadi emang kayaknya rahasianya emang menolak tua kali ya, Dinda. Jadi tuh nggak pernah berasa. Oh iya ya, kamu bilang baru inget. Iya, 32 udah punya buntut gitu. Udah punya buntut. Karena jiwanya kayaknya pengennya jiwanya muda terus gitu. Sama apa lagi ya, paling Workout. workout pasti. Kalau itu udah hampir setiap hari. Kalau memang nggak ada jadwal yang gimana banget, pasti disempetin almost six times a week. Jadi liburnya sehari aja. Untuk restingnya. Gitu, iya. Oke. Kira-kira nih dari dulu yang memang ikut Indonesian Idol, kemudian terjun di dunia musik, sampai akhirnya sekarang punya bisnis, main film dan sebagainya. Apa sih yang berubah dari Kak Gisel ini? Waduh, yang berubah banyak mungkin ya. Banyak karena juga proses yang dialami juga banyak, yang dilewati banyak. Tapi ya Giselnya mah ya tetap Gisel yang sebenarnya ya begitu aja sih. Cuman mungkin emang keadaannya banyak berubah gitu. Sekarang udah pasti dengan tanggung jawab yang aku punya sebagai seorang ibu gitu. Terus jadi dengan semua peran yang aku jalani juga gitu. Jadi pasti load-nya nambah, tapi kebahagiaannya juga nambah gitu. Tapi satu yang tidak berubah, kecantikannya. Tetap. Kayak pakai pengawet kan? Enggak lah, kecantikannya itu tergantung. Kalau lagi gemukan juga berubah. Montok juga kalau habis itu udah kegemukan tadi dietin lagi ya baru. Aku tuh termasuk yang nggak ngerasa bisa kayak prima setiap saat gitu loh. Jadi emang kalau look itu bener-bener mesti dijaga banget. Tuh karena kayak ngepas aja gitu kan. Jadi kayak perlu effort untuk ngejaganya. Kalau aku ngerasanya gitu. Nah, kita akan bicara soal terkait film nih dari Kak Gisel yang akhirnya untuk pertama kalinya bermain di film horor. Iya nih, akhirnya pertama kali film horor yang emang porsinya banyak gitu ya, yang sebagai peran bisa dibilang salah satu peran utama juga. Pastinya seneng karena aku memang basicnya orang yang suka belajar, Dinda. Jadi selalu tertarik untuk merambah dunia baru. Aslinya kan Gisel ini masuk ke dunia entertainment tuh di Jakarta sebagai penyanyi dari ajang pencarian bakat gitu-gitu. Terus ternyata ada kesempatan buat iklan apa ini itu dan lain-lain sampai ke main film. Cuman kan emang belum terlalu banyak juga. Terus kemarin ditawarinnya genrenya horor itu langsung seneng banget, semangat gitu. Karena pasti kan membayangkan dengan treatmentnya pasti beda, emosi yang harus dibentuk beda, syutingnya juga pasti mood dan di sekitarnya juga semuanya kan kayaknya lebih intens gitu. Jadi seneng banget sih, terutama ditawarinnya sama Mas Erwin Arnada lagi saudaranya dengan pemain-pemain yang emang sudah duluan dan banyak karyanya yang luar biasa juga kayak Ingrid, ada Anissa Hertami dan lain-lain gitu. Jadi so excited dan ternyata benar pas udah syuting ketagihan. Berarti ada rencana kemungkinan habis ini akan memainkan. Kalau ada yang ngajakin ya mau gitu. Makanya ini film yang ini aku agak maksa gitu kayak belakangnya biar nanti ada yang anak-anak titipan setan yang berikutnya. Menarik. Ngarep. Soalnya selain tagihannya juga banyak. Betul. Bercanda ya. Nah, kita akan bicara nih soal judulnya aja sudah menarik. Anak Titipan Setan. Iya. Ngebayanginnya serem banget sih. Iya, Ya, serem banget. Dan beberapa netizen kadang-kadang kalau yang mungkin nggak dipikirnya panjang kayak udah emosi duluan. Komennya tuh
anak tuh titipan setan, anak tuh titipan Allah katanya. Iya bener ibu, iya kan ini cuma judul ya. nanti lihat dulu tentang apa gitu. Jadi emang karena sebenarnya film ini bercerita tentang satu potret keluarga di mana ada salah satu anggota keluarganya yang mengadakan perjanjian dengan kuasa gelap gitu, sehingga emang namanya juga kalau kita mengandalkan sesuatu yang bukan dari Tuhan kan pasti ada harga yang harus dibayar ya, dan ini bentuknya adalah anak, nyawa dari anak gitu, makanya judulnya Anak Titipan Setan gitu sih. Tapi memang menarik banget sih cerita ini, Dinda. Ya menarik. Nah, apa kira-kira tantangan ketika memerankan sebagai putri, kemudian ini adalah film horor pertama gitu? Sebagai putri itu lumayan intens juga karena putri itu masuk sebenarnya nggak dari awal. Tapi justru juga pegang salah satu peranan yang penting juga ada di putri gitu, dengan aku mesti bawa moodnya bahwa aku di tengah seorang ibu juga gitu. Jadi memang berat juga jadi putri ini gitu. Kelihatannya kayak gitu-gitu aja, peran baik-baik, protagonis, tapi sebenarnya juga ada yang mesti disampaikannya juga gitu. Tantangannya kalau buat aku pribadi lebih ke untuk menyuguhkan acting yang pas gitu, tidak karena berlebihan, tidak kurang juga. Iya, itu yang aku agak kepikiran juga sih. Dan sampai sekarang karena kan previewnya cuma baru lihat sedikit gitu dengan editing yang belum final kemarin. Jadi sebenarnya agak deg-degan gitu, kayak ngeliat mukaku pas nggak ya suaranya gitu, ekspresinya terus kayak semua tarikan nafas apa gitu kan, karena aku juga penikmat film. Jadi kadang kalau ngelihat pemain agak off tuh kayak kurang gitu ngemengnya, makanya jadinya beban. Jadi overthinking sendiri ya? Iya, karena kan namanya kita kadang-kadang kan di film-film sebelumnya kayak nonton begitu pas ngeliat aduh ya yang itu kurang dikit nih gitu kan, perfeksionis juga kadang-kadang kan gitu. Nah ini tuh aku berusaha banget pas main itu, berusaha meminimalisir nanti pas nonton tuh supaya aku nggak nyesel gitu. Makanya pas syuting tuh bingung, kok Mas Erwin pada cepet banget ambil udah next. Kamu ngerasa kayak iya kayak aduh Mas lagi boleh nggak kurang ya, ini nggak mau di-CU aja nih di cover. Oke, aku sneak peek sedikit soal ada golden scene yang terkait putri ini. Katanya nggak mau diulang. Mas Erwin bilang nanti kamu malah moodnya nggak dapet, tapi kamu malah mau ulang itu. Jadi Mas Erwin itu juga full of surprise juga ternyata. Kan ini kali pertama Gisel kerja sama, jadi baru tahu ternyata emang Mas Erwin tuh banyak improve juga di lokasi. Mungkin beliau baru dapat moodnya gimana, terus beliau ngarang, bukan ngarang sih, emang dasar director yang sutradara create satu momen itu, si putri itu benar-benar dari awal sampai akhir itu intens banget di terornya. Dengan kayak hampir semua hantu berkolaborasi gitu. Jadi kayak oke, dan ini kayaknya di skrip nggak ada ya Mas, ini halaman berapa gitu. Jadi kayak tapi di situ justru tantangannya karena aku ini anaknya lumayan yang nyiapin semua gitu. Jadi untuk improvisasi itu kadang-kadang aku suka udah panik duluan, bakal bisa nggak ya gitu, karena terbeban ingin menampilkan yang paling baik kan gitu. Jadi tapi justru ternyata emang itu sih kuncinya. Dengan aku baru tahu, aku langsung ngebayangin di lokasi, dan dengan emang pendukung dari pemeran-pemeran yang lain yang emang hebat-hebat banget juga, jadi terbantu, jadi keluar langsung, dan itu alami gitu. Itu yang Mas Erwin bilang ya udah kalau udah dapat mah ya udah gitu, nggak usah diulang-ulang lagi. Oke, kita akan bicara film horor tidak terlepas dari mungkin pengalaman-pengalaman yang horor, entah mulai dari pembacaan skrip sampai saat syuting. Kamu ngalamin gak sih? Kalau aku tuh kebetulan ya, puji Tuhan ya orangnya nggak sensitif ya sama teman-teman yang di dunia sana gitu. Jadi untuk ngalamin sendiri enggak, tapi dengerin cerita mereka itu banyak banget sampai aku kayak aduh boleh nggak ya ceritanya nanti aja dulu. Gitu. Karena orangnya super penakut gitu. Karena kan yang mereka ceritain lokasinya di situ-situ juga. Kita masih syuting gitu. Karena aku tuh bukan lumayan deng, emang penakut. Jadi kayak ngaruh, kayak mau syuting tuh di hutan gitu. Jadi kan standby, anak telkom nggak bisa nemenin lagi karena bocor. Jadi kayak itu aku udah nungguin orang mau syuting, Mas Erwin bilang action itu aku udah
deg-degan duluan, tapi memang dikip juga sih perasaannya biar Nanti. natural ya. Cuman kalau cerita-cerita teman-teman macam-macam, ada yang emang kayak ngelihat dirinya sendiri di situ, kan dia berperan sebagai hantu, jadi bos hantunya, atau dia kayak ngelihat dirinya sendiri gitu di depan. Sampai hampir pingsan. Terus ada anak kecil juga yang berperan sebagai hantu juga, sampai nangis-nangis karena ngelihat kayak ada banyak anak-anak di sekitarnya gitu. Tapi memang soalnya lokasi yang dipilih buat syuting juga kan bangunan udah dari lama, dari 1800 berapa gitu. Jadi emang ya wajar kalau pasti banyak sih yang aneh-anehnya. Untung nggak mampirin ke aku. Tapi Kak Gisel sendiri percaya nggak sih sama hantu atau kisah-kisah yang memang terjadi gitu sama teman-teman? Sebenarnya kan percaya nggak percaya, tapi yang cerita banyak lah ya kan, berarti ada gitu. Jadi memang aku percaya ada kekuatan lain gitu yang memang yang punya energi gitu. Ya tapi ya untungnya itu kan, untungnya aku nggak sensitif juga kan hal itu, jadi ya udah. Jadi antara beruntung dan tidak juga gitu. Karena kan penasaran nggak sih mau ngalamin? Enggak sih, gitu? enggak. Enggak kalau penasaran? Oh enggak. Sebel banget sih, enggak mau. Nih, enggak penasaran, tapi memang seneng kalau dengerin cerita orang tuh. Emang masa sih gitu, cuman ya udah biar jadi cerita aja. Tapi percaya sih kalau ada mah. Nah, pasti kan kalian juga menunggu selain kabar dari Gisel yang sudah bermain film, juga pasti kan gimana nih Kak Gisel di karir bermusiknya. Terakhir kan yang aku tahu sempat kolaps sama Yonglex di 2020. Oh iya loh. Iya loh. Kamu yang ingetin aku aja sampai lupa. Dari tadi ya si Mbak juga ngingetin main film kayak udah 3-4 tahun lalu. Hah iya ya gitu. Kayaknya baru kemarin. Flash ya, so fast. Kadang-kadang kita nggak ngeh gitu karena hari-harinya juga sebenarnya ada kegiatan, cuman mungkin nggak di situ ya. Jadi baru ngeh kalau emang udah lama nggak nyanyi. Emang sih sempet udah ada kerinduan dari kemarin. Pas Gempi juga lagi suka-sukanya nyanyi dan segala macam, itu jadi kayak kangen gitu. Udah sempet sounding juga ke manajer juga sih, kayaknya habis ini nyanyi lagi yuk gitu. Karena kayaknya sayang ya, karena emang dimanapun dunia nyanyi itu kayak airnya aku gitu, kayak berenangnya selama ini di dunia nyanyi kan. Jadi selama ini kerjaannya nyanyi-nyanyi off air dan segala macam, tapi kayaknya kalau nggak ada karya kok kayak hampa ya. Kayak nyanyiinnya lagu orang mulu gitu. Giliran nyanyiin lagu diri sendiri, yang tahu segelintir doang itu kan kayak sebel. Pengen nyanyi lagi. Tapi ada rencana nggak kira-kira untuk di tahun depan? Pengen sih. Tadi memang dari kemarin udah jadi keinginan juga. Mudah-mudahan bisa nemu materi yang bagus. Emang pas ya, yang lebih aku banget. Kemiripan, lebih ke aku gitu kayak. Soalnya dari dulu kan kayaknya belum dapat kesempatan yang emang nyanyinya tuh yang selera aku banget gitu. Bermain film horor, aku pengen tahu reaksi Gempi nih gimana. Mamanya main film horor. Iya, Gempi nggak kenapa sih, nggak protes nggak apa. Padahal emang dia penakut juga. Tapi mungkin karena Gempi sudah terbiasa kali ya, tahu memang mamanya, papanya juga itu emang kayaknya kerjaannya di ngapa-ngapain aja gitu. Jadi udah terbiasa. Jadi dia support aja. Dia tahu kalau yang kemarin kan mesti pergi hampir seminggu untuk syuting gitu, dan ya dia selalu support aja. Sempat ikut gak ke lokasi syuting? Nggak, karena kan di Jogja dan dia mesti ninggalin sekolah. Jadi kemarin sempat ikutnya paling ke lokasi reading karena deket rumah gitu. Oke, Gempi ini kan sudah tumbuh ya. Bahkan Kak Gisel juga kemarin update kayak ternyata Gempi sudah mulai tuting gitu kan kemarin. Syuting dia, iya. Nah ini akan diarahkan kemana nih sebagai seorang ibu yang mulai besar Gempinya juga, terus bisa nyanyi, terus mungkin apa mau jadi selebgram? Enggak sih sebenarnya. Gempi itu juga masih, kayaknya dia juga masih ngulik, masih nyari. Memang anak-anak banget yang kayaknya semuanya juga seneng dan semuanya pengen explore. Dan kita sebagai orang tua kan, aku, Mas Ding juga support aja gitu. Kalau emang dia lagi suka inline skate, terus suka nyanyi, ya kita cuma fasilitasi aja. Tapi sampai sekarang ditanyain mau jadi penyanyi nggak, dia masih bilang nggak mau. Iya, kata dia, aku suka nyanyinya aja, aku nggak usah jadi penyanyi gitu katanya. Jadi ya udah, kita nggak mungkin paksa juga kan gitu. Tapi memang anaknya ini gampang sih, maksudnya nggak usah dipaksa-paksa juga, nanti
aku Memilih yakin sendiri, pasti ya? dia ini sendiri, nanti nyanyi pasti dia minta sendiri, anaknya kayak Oh. gitu. Terus sekarang ya kalau aku lebih ke apa yang minat dia aku kembangin aja sih. Nanti terserah dia mau kemana. Oh, jadi tidak Gitu. mengarahkan, hanya memfasilitasi. Memfasilitasi aja sih. Ngasih pandangan iya, kayak kemarin tiba-tiba pengen ekstrakurikuler wushu. Tunggu dulu, ini gimana sih game ceritanya, konsepnya? Aku bingung. Kenapa tiba-tiba wushu gitu? Aku udah jelasin, wushu tuh gini, kamu bakal gini. Enggak, well ya udah gitu. Orangnya kan kayak mamanya banget. Kalau nggak kepentok sendiri nggak bakalan Kapok mau didengerin atau- orang-orang tuh. Jadi biarin aja, aku cemplungin aja. Oke, wushu, oke. Terus pas bener baru mulai 2 kali udah aku gak suka sama wushu. Ya udah kan gitu. Cuman ya tetap diajarin untuk belajar menghargai pilihannya. Dan Jadi tanggung jawab. nggak untuk cepet-cepet quit. At least dia tetap ikutin prosesnya dulu. Nanti kalau emang sampai titik mana bener-bener nggak bisa, kita switch ke yang lain gitu. Karena kalau nggak kebiasaan. Bangkit dari keterpurukan bukan hal yang mudah. Yang dialami oleh Gisela Anastasia bagaikan terkena air bah. Satu persatu luka itu coba diobati meski gundah, namun kekuatan cinta yang membuatnya terus melangkah. Ini bukan tentang mengapa dan kenapa, namun tentang hidup yang harus terus berjalan. Hal itulah yang membuatnya semakin dewasa untuk menjalani sisa kehidupan. The show must go on, begitu kata orang bijak bilang, untuk memudahkan jalan yang berliku tanpa ratapan. Ejekan, candaan, bahkan tawaan dihadapi, berusaha untuk tidak sakit hati, hanya bisa berdoa dalam hati, semoga hidup menjadi lebih baik lagi. Itu dia pembahasan kami dengan Kak Gisel mengenai film terbaru dan karir ke depannya. Seperti apa? Terima kasih sudah hadir. Terima Semoga kasih. sukses selalu dan filmnya ramai di tahun depan. ditonton. Amin. Terima kasih. Bye. Bye-bye.